Tugas Sintayong lumat Jepang di GBK. Penambahan pemain baru. Kelas Eropa siap bantu. Sintayong bombardir pertahanan Jepang. Halo semuanya, selamat datang di channel Love Football. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan, jika tidak ada menawar dengan Sintayong soal target timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick mengatakan target yang harus dicapai pelatih timnas Indonesia itu adalah membawa timnya masuk ke 4 besar klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang juga Menteri BUMN itu pun menyebut, jika Sintayong harus segera membawa skuad Garuda bangkit dalam laga mendatang. Jelang menghadapi Jepang di GBK. Jepang adalah skuad tim yang belum terkalahkan. Apakah Sintayong mampu obrak-abrik pertahanan kokoh Jepang? Dengan penambahan pemain kelas Eropa. Ini profil 3 pemain naturalisasi Indonesia yang 2 diantaranya akan tampil saat menjamu Jepang di GBK. Satu, Eliano Reijnders. Pemain dengan nama panjang Eliano Johannes Reijnders saat ini bermain di klub PEC Zwolle, Belanda. Eliano berusia 23 tahun. Lahir di Tampere, Belanda pada tanggal 23 Oktober tahun 2000. Eliano memiliki darah Indonesia dari ibunya yakni Angelina Lekatompesi, keturunan Maluku. Sedangkan ayahnya yakni Martin Reijnders, yang dahulunya sebagai pesepak bola profesional PEC Zwolle. Bakat dan minatnya itu menurun kepada 2 putranya yang saat ini menikmati karir di lapangan hijau juga. 2. Miss Hilgers. Miss Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001 dan saat ini berusia 23 tahun. Miss saat ini bermain di klub sepak bola Belanda yakni Twente NCDFC. Miss memiliki darah Indonesia dari ibunya yakni Linda Tombeng, merupakan keturunan Manado, Sulawesi Utara. Identitas Manado juga dapat dilihat dari nama ibunya yakni Tombeng. Ibunya juga tahun lalu berkunjung ke kampung halamannya, yakni Manado. Hal itu diketahui dari foto yang diunggah oleh sang ibu dari akun Instagram dengan caption, Minahasa Live. Dalam foto tersebut, tampak sang ibu dengan anak perempuannya, adik Miss tengah berjalan kaki. Untuk sosok ayah Miss, bisa dibilang sangat tertutup karena informasi tentang sosok ayah Miss ini sangat sulit ditemukan. Namun yang diketahui bahwa ayahnya merupakan pria berdarah Belanda. 3. Mauro Zelstra. Pemain yang saat ini bermain di FC Volendam, Belanda dengan kategori Under 21 U21, lahir di Zaandam, Belanda pada tanggal 9 November tahun 2000. Usianya saat ini masih terbilang muda yakni 19 tahun. Mauro memiliki garis keturunan dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung. Ayahnya juga mempunyai darah setengah Indonesia setengah Belanda. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu, Nenek Mauro, yang berasal dari Bandung. Sementara, ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karir sepak bolanya. Mereka, terutama sang ayah, selalu memberi saran agar karir sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karir di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Hairul Jokwin Riedewal adalah pemain sepak bola profesional asal Indonesia yang bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp. Sebagai jebolan Akademi Ajax, Riedewal menghabiskan 4 musim di klub tersebut, di mana ia menjadi pemain kunci di bawah asuhan manajer Frank de Boer. Lahir di Haarlem, Riedewal merupakan keturunan campuran Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ayahnya berasal dari Suriname, sementara ibunya adalah setengah keturunan Belanda, setengah keturunan Indonesia. Kevin Dix sendiri memang keturunan Maluku. Darah keturunan ini didapat dari sang ibu yang bernama Natasja Bakar Besi, sedangkan ayahnya adalah orang Belanda asli bernama Raymond Dix. Kevin Dix adalah seorang pemain sepak bola profesional yang saat ini bermain sebagai bek untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Dix,
yang lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1996 di Apeldoorn, memulai karirnya di klub Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda sebelum melanjutkan ke klub seperti Fiorentina dan Feyenoord. Itulah pemain naturalisasi yang akan bantu Sintayong obrak-abrik pertahanan Jepang. Tugas Sintayong, lumat Jepang di GBK. Mari kita intip strategi Jepang saat bantai Bahrain. Inilah punggawa Jepang yang harus diwaspadai. Strategi Jepang sangat mengerikan. Timnas Bahrain dibuat kocar-kacir. Bahrain yang banyak drama dibuat tidak bisa bermain sinetron lagi. Nomor punggung 5 mempunyai ilmu halimun yang tidak diketahui pemain belakang Bahrain. Bahrain si raja drama sampai tidak bisa memainkan perannya. Inilah taktik Jepang yang bisa menyiasati pemain sinetron. Itulah taktik dan cara Jepang meluluhkan hati Bahrain. Meledak.